Jadi hari ini beliau master terapis kita, master bekam, di bekam juga. Jadi sebenarnya bekam itu banyak di luar teman-teman yang biasa promo bekam, dia terapis bekam katanya, tapi nggak pernah bekam. Ya, itu mungkin cuma karena minta maaf cari duit atau apa. Padahal bekam itu sebenarnya keyakinan juga salah satu, karena kami yakin bahwa itu sunnah Rasulullah, memang anjuran dari Rasulullah dan banyak sekali hadisnya. Saya mulai bekam 2001. Beliau dari 2001. Saya baru tadi malam bekam. Kebetulan habis makan daging berapa kali naik agak di kepala. Dan memang kami selama ini sudah menghindari yang namanya obat kimia. Jadi kalau ada masalah di badan, saya mungkin naik di kepala kayak ada tegang, langsung saya bekam di daerah Ardain sama Kahil. Nah, beliau juga begitu. Kemarin itu banyak panggilan musim Maulid kan, musim Milad. Banyak makan daging, makan kambing dan sebagainya. Akhirnya merapat hari ini di tempat kami berkam. Siapa Habib Mahmud? Semalam dengan Habib Mahmud. Beliau pokoknya daging terus. Udah. Dan umur sudah lihat rambutnya lah, nggak usah disebut ya. Umur sudah 65. Umur sudah 65, masih hantam daging, masih hantam ini. Tapi begitu ada sedikit masalah, harus dirawat. Ya lari ke terapi, terutama bekam. Ada pembuangan toksin. Jadi intinya jangan percaya kami, jangan percaya orang-orang di luar apa, tapi percaya hadis Rasulullah bahwa bekam itu luar biasa, menyembuhkan banyak jenis penyakit. Dan luar biasanya keajaiban Tibun Nabawiyah itu langsung dirasakan. Ada itu hadisnya. Tidak menunggu hari, tidak menunggu minggu, begitu habis selesai terapi langsung terasa. Hadisnya bagaimana Pak? Hadisnya itu yang mempunyai sebagai pengobatan adalah bekam. Sebagai pengobatan adalah bekam, betul. Sebagai pengobatan. Dawa'u ilas sam. Pengobatan itu yang bisa mengarahkan cuma kematian. Itu dengan bekam. Oke. Jadi tidak ada penyakit dari obatnya kecuali kematian. Sebab kalian berobat adalah berbekam. Jadi tidak ada hubungannya dengan macam-macam. Karena sudah dibekam urat darah, kemudian sudah pengobatan. Sebenarnya itu di sedekahnya itu. Oke. Nah, banyak salah paham. Jadi bekam itu penyembuhannya di sedekah. Semakin banyak orang bersedekah, makin cepat. Ya, dan sedekah itu adalah salah satu obat. Iya. Saya itu sudah banyak orang. Dan saya dengan beliau juga sama. Ya, kami tidak melarang teman-teman yang mengambil upah, menentukan tarif. Tapi kalau kami itu memang kami tidak menentukan tarif dalam bekam. Berapa saja? Orang Tionghoa itu ada berapa banyak sebekam itu. Jenderal Stadion Motor itu Pak Franz. Ya. Banyak. Dan bekam itu jadi begini, banyak orang salah paham bahwa mengatakan bekam itu pengobatan Islam. Cuma memang dari sekian banyak di zaman Rasulullah itu banyak jenis pengobatan sudah ada, akupuntur sudah ada, refleksi sudah ada, pijat sudah ada. Tapi Rasulullah menyarankan dan menganjurkan itu bekam. Seperti itu. Jadi bekam sendiri itu sama seperti pengobatan alternatif lainnya, seperti akupuntur dan sebagainya. Itu dalam sejarah sudah ada kurang lebih 4.000 tahun sebelum Masehi. Nah itu. Bekam itu sejak Fir'aun laknatullah alaihi. Nah, nanti dia itu terjadi peperangan di antara mereka, lebam-lebam. Tidak ada solusi. Ada yang antaranya satu yang iris dengan sayap pisau botol kaca, hanya hilang, itu keluar hitam. Setelah Nabi Mi'raj, Isra Mi'raj, diperlihatkan, dia katakan malaikat Muhammad, sesungguhnya setiap malaikat setiap langit dilewati, sesungguhnya Nabi bersabda, malaikat menyampaikan Muhammad, sesungguhnya Allah berbekam Allah puji. Nah, jadi kita ini memang dipuji, makanya ada juga riwayat. Sebab pekerjaan adalah tukang bekam dan sehina-hina adalah tukang bekam. Itu juga muncul apa itu? Yang dimaksud di situ terserah nih mau pakai tarif, mau pakai apa. Tapi kan kuncinya bekam itu sedekah, itu saja. Kemudian ini juga banyak orang mungkin sudah yakin bekam tapi takut karena melihat darah seperti itu dan sebagainya. Jadi pertama sebenarnya kalau beliau mengatakan bukan darah, kalau saya mungkin ya dari 100% mungkin 20% aja darah, karena ada memang ujung-ujung saraf kapiler situ yang kena, tapi dia lebih banyak ke toksin, racun.
istilah medisnya cairan interstisial. Di situ cairan-cairan yang menampung sampah-sampah lemak, kolesterol jahat, dan sebagainya. Nah itu yang dikeluarkan. Asam urat. Jadi dan luar biasanya kita juga berterima kasih kepada senior-senior kami yang ada di PBI, Persatuan Bekam Indonesia, kemudian ada juga Persatuan Dokter Ahli Bekam. Mereka menyelidiki secara medis dan alhamdulillah sudah banyak titik-titik penyakit yang sudah dilakukan survei, dilakukan penyelidikan ilmiah, dan itu terbukti secara ilmiah bahwa persentase kesembuhan itu 80-90% itu untuk beberapa penyakit seperti kolesterol, asam urat, terutama penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular atau berhubungan dengan aliran darah, stroke. Dan luar biasanya kami juga rasakan sendiri. Karena kami juga yang sering istilah orang tukang terapi, tapi kami juga sering diterapi. Saya malah dalam minggu ini sudah 2 kali terapi. Awalnya pertama sunnah rutin saya sekali sebulan, bahkan kadang sampai 2 minggu sekali kalau kondisi tubuh lagi drop, banyak kegiatan, kurang istirahat, itu saya bisa sampai 2 minggu sekali. Yang mana dulu bagus? Kepala dulu. Ini titik umum mujiz. Kalau hadisnya itu Rasulullah katakan itu menyembuhkan segala jenis penyakit termasuk sihir. Nah ini yang masih tanda kutip yang saya pelajari. Artinya begini, kalau jelas perintahnya, hadisnya jelas, itu kita itu samina wa ta'na, dengarkan, laksanakan. Di belakang baru kita akal-akali. Nah, Rasulullah sudah jelas bahwa di umum mujiz itu bisa menghilangkan sihir. Nah, itu yang masih sementara saya juga pelajari karena saya juga mendalami ilmu vibrasi energi. Kok dia bisa menyembuhkan sihir? Ya, kalau menyembuhkan berbagai jenis penyakit, itu sudah bisa sebagian besar dibuktikan secara ilmiah. Cuma kalau sihir ini kita coba, mungkin karena pengetahuan dan alat-alat canggih yang sekarang belum bisa belum ada untuk menelaah. Dan beliau ini termasuk saya anggap orang tua yang sangat sehat. Ya. Beliau kuat jalan kaki. Nah, beliau sering roots. Itu mau ke gunung lagi nih antar jamaah. Di daerah perbatasan baru Pangkep. Sekarang ada di Punjelanting. Saya sering hurus, tapi hurus saya di warkop. Sebelum sakit toh. Mengajak orang-orang kembali ke sunnah, ya. Jalankan Islam secara kafah. Nah, itu jadi kalau saya itu hurusnya dari warkop ke warkop. Nah, kalau beliau dari masjid ke masjid. Teman-teman tablik. Nah, kalau saya sengaja memang saya didik, salah satu penerus kita, junior saya yang di belakang itu yang terapi itu memang sengaja saya ajar untuk meneruskan ilmu terapi terutama bekam. Jadi begitu saya butuh. Kalau dulu saya susah di bekam karena saya harus cari teman-teman yang bisa bekam kayak beliau di mana posisi untuk kalau tidak sibuk. Nah, kayak beliau tidak ada yang bisa bekam beliau di rumahnya, datang ke kami. Nah, kalau saya ada di rumah tukang bekam. Ini anak saya yang satu lagi juga sementara saya ajar juga bekam, yang cewek. Iya. Cuma dia masih kelas SMP, mesti takut kan bekam basah. Nah, ini kalau insya Allah naik kelas 2 SMP sudah masih balik juga tuh. Jadi kalau ada ibu-ibu mau dibekam, nah dia yang tengah nih. Nah, makanya nggak bisa, takut sekali ada darah. Kan cuma semua itu. Nggak. Kalau mau kirim itu dikirim nanti hasilnya kirim di ngetek itu dia orang sudah tahu. Di situ saya tak ada sama petani Ismail. Dia dari Madinah, dari Madinah. Cuma tidak jujur kalau bekam bukan orang lain ya, teman-teman dekat, keluarga sendiri, itu kita tidak terlalu ikuti standar. Contoh kayak ini kan minimal harus pakai masker sebenarnya. Itu dia tidak pakai masker. Karena kita tahu beliau ini orang sehat, beliau
Ustadz Wahyudi ini Al-Mukarram ini bukan orang penyakitan. Saya ini mulai bekam dan dulu satu tidak perlu pakai masker kostan. Dan tetap kita ikuti Pak. Biar bagaimana mau di apa toh? Ada namanya standar punya Ya, itu standarisasi itu. Iya, standarisasi. Kita kan dulu masih manual. Nah, kalau dulu kalau bicara dulu orang masih pakai tanduk disap. Makanya kalau zaman Rasulullah itu yang banyak yang tukang bekam itu alih jama itu budak. Nah, itu menyisap. Dan itu yang saya jadi sekali lagi pertama untuk teman-teman yang masih takut berbekam, pertama yakin dulu lah bahwa karena jelas hadisnya. Ya, itu yang pertama. Jadi kalaupun umpama pikiran saya itu kalaupun umpama kita bekam kemudian tidak sembuh, seandainya umpama tidak sembuh, kita sudah mendapat pahala sunnah. Ya, itu dulu prinsip yang pertama. Kedua, jangan lihat nyeri, takut, darah dan sebagainya. Jadi kenapa ada bekam kering? Itu sebenarnya sudah semi anestesi. Jadi mengurangi nyeri nanti pada saat sayatan itu. Bahkan saya orang yang sudah kayak kami ini sudah terbiasa bekam, nyaris tidak terasa sakit. Malah tidak sakit malah. Apalagi kalau kop keringnya itu bagus, waktunya dan sebagainya, itu tidak ada rasa sakit. Jadi jangan takut berbekam. Saat merapat ke tempat kami, apalagi yang baru mau coba-coba berekam, insya Allah yang coba-coba pakai parang. Bayar seikhlasnya lah. Kalau perlu kami punya rezeki, kami yang bayar Anda. Ya, karena niat kami itu cuma mau sosialisasi sudah bersedekah kita ini. Sunnah Nabi saya sebenarnya. Dan tanpa menjatuhkan teknik-teknik terapi yang lain, saya juga belajar saraf, belajar ketok punggung, belajar refleksi, akupuntur. Tapi kelebihannya bekam ini itu tadi bahwa kita sudah mendapat pahala sunnah. Kemudian sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Di zaman Rasulullah itu ada banyak jenis terapi lah, tapi Rasulullah itu menganjurkan jelas sekali hadisnya Rasulullah katakan bahwa sebaik-baiknya pengobatan itu ada 3, minum madu, kemudian berbekam, ketiga kei atau dengan besi panas. Tapi Rasulullah tidak menganjurkan untuk kei besi panas. Nah, kalau zaman modern sekarang itu kayak pengobatan laser itu sebenarnya sejenis kei juga sebenarnya. Boleh, silahkan, tidak ada masalah. Cuma Rasulullah dalam hadisnya katakan beliau tidak anjurkan. Nah, minimal kayak beliau ini bisa jadi motivasi lah. Usia sudah tua, rambut sudah nyaris tidak ada hitamnya, sudah kepala 65, tapi bisa berbekam dengan ketawa-ketawa senyum karena memang tidak sakit. Itu bahkan banyak ustadz. Saya tanya bekam takut. Banyak. Kalau di Mangkosok itu Dr. Rahman, Dr. Edi Sam itu tahu semua saya. Siapa lagi Pak Kiai Amiruddin tahu saya. Dan jujur saya juga begitu dulu. Saya lama mendalami dari tahun 2000 saya terapi orang, masih pakai refleksi apa, dan saya saat itu sudah bekam juga tapi bekam kering. Takut saya bekam basah saat itu. Masih zaman pakai gelas api, ya. Kemudian pakai alat kop seperti ini yang lebih modern, tapi masih bekam kering. Alhamdulillah dari motivasi teman-teman, termasuk beliau Andre Guru Al-Mukarram ini Ustaz Yudi, saya memberanikan diri. Jadi saya dulu termasuk orang yang takut darah sebenarnya, tapi memberanikan diri, kemudian membekam dan dibekam, akhirnya sekarang ketagihan. Bekam banyak bisa bekam, tapi itu hati yang menentukan. Di sini saya sini makin dan siapa tuh Pak Wahyudi, ini makin sering kita bekam orang makin luar biasa maka sering saya bilang keajaiban Tibun Nawiyah, orang tidak menunggu hari, tidak menunggu bulan. Selesai kayak itu ada yang punya apalagi kalau yang nyeri-nyeri sendi, salah urat, tekanan darah tinggi pun begitu. Mereka berbicara pakai akal, bukan pakai ilmu, jadi susah.
Ya berbicara bukan pada bidangnya. Tapi saya katakan orang tidak mengerti apa nih kak bekerja yang bukan ilmunya itu kan terus. Ya betul. Ya dia berbicara akal bukan ilmu. Nah, cuma jujur saya terbuka, ada satu titik yang belum pernah saya dari semua ini, Kak, itu memuji situ yang di atas saya. Belum ikhlas gondrong saya ini dibotak. Kayak jujur belum pernah saya. Saya pernah coba, katanya sih bisa tanpa dibotak kita pakai enggak bisa. Ada memang alat, tapi kan bukan yang bekam. Itu kan bekam yang maksud bekam itu. Memang yang pernah dicontohkan Nabi Sunnah. Seperti jarum dabu kan itu bekam. Kayak dia ngapa? Di sayatan. Enggak, di hendak enggak salah tidak perlu dibotak. Iya ada memang. Oh, ada ya. 1 juta lebih. Berapa kan? Maksudnya dia alat mana? Iya langsung kotak keluar darah dia isap darah. Kalau ada pasalamnya. Ada. Oh. Karena saya sudah coba pakai alat kok begini, teknik gerakan apa nggak bisa. Karena rambut. Kalau ada rambut nggak bisa. Tambahin batu. Hantam saja masuk kalau saya. Terus ini body bekam masa mau tahu sama terus. Ya itu enaknya kalau kita sudah terbiasa bekam, jadi kita tahu tekanan pompanya. Jadi memang tekanan pompa itu begini, dia harus maksimal, tapi tidak sampai menyakitkan. Jadi kalau kami udah tahu, oh iya tambah pompanya tambah, kurangi sedikit. Ini kepala. Gitu. Jadi memang harus maksimal caranya. Apa tuh? Ya seperti itu. Lagi. Ya. Nah, mungkin video kali ini sementara kita selesaikan dulu. Nah, ini coba kita lihat ini bocah tua nakal. Nakal dalam berjuang, berhijrah, memperjuangkan Islam. Jadi merapat saja ke klinik terapi kami. Kami layani semua. Kami alhamdulillah bisa kretek juga, tahu saraf juga, refleksi juga. Nah, cuma memang kami selalu menyarankan teman-teman, terutama yang belum pernah rasakan namanya bekam itu untuk berbekam. Pertama sudah ada dapat sunnah Nabi, kita sudah sosialisasi Tibbun Nabawiyah, satu ilmu pengobatan diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian dapat kesembuhannya juga. Jadi insya Allah tempat kami nyaman, ada AC-nya kok. Lebih baik selesai juga sponsor saya latih kalau kepada saya. Oh iya dia dia satu titik dia mau merasakan sayat bagaimana katanya. Oh dari lembut saya. Ah iya. Saya jujur tidak berani sayat. Aku pakai sayat apa? Pisau dapur. Pisau daging. Lebih parah loh zaman Nabi itu tidak ada pisau silet, tidak ada pisau bedah. Mereka pakai pedang kecil. Kampak. Ada kampak mungkin. Masya Allah, itu luar biasa nih. Dan ini Oke, demikian dulu. Kita akan insya Allah ketemu lagi di video berikutnya. Di channel kami juga yang lain, Puang Terapi. Itu bisa teman-teman ikuti. Di situ banyak kami berbagi tentang ilmu terapi dan sebagainya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.